Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan mereka bebas dari segala penderitaan. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, yang terus-menerus mengurus dan mengatur seluruh makhluk ciptanya, menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas kepada seluruh makhluknya. Dia tidak pernah menghukum, dia tidak pernah menyalahkan, dia hanya mengingatkan kita supaya kita terus menjadi sumber kekuatan positif sebagaimana dia. Kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya dalam diri kita masing-masing. Dia telah menciptakan rumahnya sendiri, yang tiada lain adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah rumah asli buatan Allah, dan dia tinggal di dalam diri kita, lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia adalah sang daya kehidupan yang memberikan segala hal yang kita butuhkan. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, dengan menyapa asmanya dengan kelebutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah tentang pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri ini penting? Karena ternyata ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan kehilangan kebahagiaan dan kehilangan ketenangan hidup. Maka saya sampaikan selamat buat mereka-mereka yang telah sukses mengendalikan dirinya. Saya pastikan siapapun yang sudah sukses mengendalikan dirinya, maka dia akan menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan hidup, bukan sekedar untuk dirinya, tetapi juga untuk sesamanya. Saya sering menyampaikan bahwa hidup kita ini harus sehat. Hidup sehat. Hidup itu ada 5 huruf. Hanya adalah hati selalu gembira. I-nya adalah istirahat yang cukup. D-nya diet yang seimbang. Itu urusan makanan. Tidak bisa kita ingin hidup sehat makan sembarangan. U-nya udara. Udara itu bisa udara yang kita hirup, bisa juga lingkungan tempat kita hidup. Kemudian P-nya apa? Pengendalian diri. Jadi saya hanya akan berbicara satu topik dari hidup sehat yang bernama pengendalian diri. Kalau sehat juga ada 5 hurufnya. Yang pertama S, sinar matahari yang cukup. Sinar matahari itu ada 2. Ada sinar matahari yang jasmani untuk proses fotosintesa jasmani. Maka tubuh kita terus membesar. Apa yang menyebabkan tubuh kita membesar? Makanan. Dari mana makanan itu dihasilkan? Makanan itu dihasilkan hasil kerjasama antara bumi dengan matahari, dibantu oleh udara dan air. Itu aja. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada yang bisa memanen jagung, tidak ada yang bisa memanen kedelai, tidak ada yang bisa memanen pisang. Makanya kalau kita sadar, sebetulnya asal muasal kita itu ada 4. Tanah, air, api, udara, dan satu lagi. Semua itu tidak ada artinya kalau tidak diikat oleh satu energi yang bernama ruang kosong. Karena yang mengikat atom-atom
Di dalam tubuh kita itu ruang kosong. Atom itu 99,99% itu ruang kosong. Kita lupa bahwa sebetulnya bumi tinggal di ruang kosong. Matahari tinggal di ruang kosong. Pengendali bumi dan matahari itu adalah ruang kosong. Cuman kita tidak sadar dengan itu. Jadi sehat itu sinar matahari yang cukup. Tapi sinar matahari dari luar tidak cukup, karena itu hanya untuk pertumbuhan jasmani. Jangan lupa, ruhaniyah kita juga harus tumbuh. Maka di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua tempat terbit matahari, ada dua tempat terbenam matahari. Kalau tempat terbitnya ada dua, mataharinya harus dua. Kalau tempat terbenamnya ada dua, mataharinya harus dua. Makanya ciri kiamat itu matahari terbit dari barat. Kita betul-betul ya memahaminya secara fisik, secara jasmani. Padahal timur dan barat, timur itu lambang dari jasmani, barat itu lambang dari ruhani. Seperti kiri dan kanan. Kiri itu lambang jasmani, kanan lambang ruhani. Seperti perempuan dan laki-laki. Perempuan itu lambang jasmani, laki-laki lambang dari ruhani. Seperti langit dan bumi, langit itu lambang ruhani, bumi lambang jasmani. Maka itulah disebut berpasangan. Jadi sebetulnya kita harus menemukan satu matahari lagi, dan itu ada dalam diri kita. Kapan itu? Ketika kita mengalami kiamat. Apa kiamat? Kiamat itu hari kebangkitan. Bangkit kita dari kebodohan, bangkit kita dari ketidaksadaran, bangkit kita dari ketidaktahuan. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu, itu namanya hari kebangkitan. Saat tahu bahwa kita bodoh, itu hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu bukan hari hancurnya alam semesta. Tidak ada penjelasan tentang itu di kitab suci apapun. Kiamat itu bahasa Arab, qiyam itu artinya berdiri. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan. Makanya saat hari kebangkitan datang, matahari terbit dari barat. Artinya matahari ruhani akan muncul dalam diri kita. Itu yang akan membantu kita untuk mengalami proses fotosintesa ruhani. Dan itulah yang disebut dengan makanan ruhani. Itu yang disebut dengan santapan ruhani. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu caranya. Ya belajar. Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Karena tubuh kita ini bukan ruang gelap. Tapi tubuh kita ini adalah disebut kota kalau di Quran. Disebut kota tubuh kita itu. Yang namanya kota itu banyak lampunya. Yang namanya kota itu pasti banyak sumber energinya. Yang namanya kota itu pasti menyenangkan. Kalau kita sudah tahu caranya. Jadi sinar matahari yang cukup. Kalau orang yang sudah dibangkitkan kesadarannya, maka hidupnya jadi energetik, penuh semangat. Ketika bangun pagi itu mendapatkan hari baru, penuh semangat. Oh, hari ini saya akan ketemu orang baru, saya akan belajar hal baru, saya akan belajar inspirasi baru. Penuh semangat. Karena dia tahu bahwa setiap dia hadir kembali di hari baru, di kesadaran baru, berarti dia akan mendapatkan hal baru. Hidup bukan sesuatu yang menjemukan. Hidup itu sangat menakjubkan bagi mereka yang tahu. Nah, orang yang sudah seperti ini, hubungan sosialnya juga menjadi bagus, sehat, sinar matahari yang cukup, energetik dalam segala hal. Hubungan sosialnya menjadi harmonis. Air. Jangan lupa. Tubuh kita ini 75% air. Maka jangan lupa minum air. Kalau pusing kepala, minum air, bukan minum obat. Kalau badan terasa lelah, minum air, bukan minum obat. Sebetulnya sederhana, ya.
Karena air di tubuh kita kurang dari 75%, maka sel-sel dalam tubuh kita menjadi kehilangan dayanya. Makanya minum air itu penting. Dan yang terakhir, Tuhan yang paling utama. Kalau sudah hidup sehat, ya insya Allah berkah hidupnya menjadi menakjubkan. Jadi hari ini kita akan bicara satu topik kecil, namanya pengendalian diri. Sudah siap? Oke, baik. Agak seru ya, nanti akan banyak contoh-contoh yang saya berikan sebagai ilustrasi. Kenapa pengendalian diri penting? Kalau kita bicara pengendalian, berarti ada dua. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Ulangi ya. Kalau bicara pengendalian, berarti ada dua. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Hati-hati ya. Kita ini punya keterbatasan loh dalam hidup. Apa keterbatasan kita? Tidak semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita. Ulangi ya. Tidak semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita. Berarti yang tidak bisa dikendalikan, yang di luar kendali kita, jangan coba-coba mengendalikannya. Karena kita akan kehabisan energi, akan lelah hidup kita. Berarti kita harus fokus kemana? Fokus saja kepada segala hal yang dapat kita kendalikan. Nah, ini masalahnya. Banyak manusia di dunia ini kehabisan energi, ya, lelah. Kenapa? Memikirkan, merasakan, dan bereaksi secara negatif terhadap sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dia kendalikan. Bapak Ibu, ya, tubuh kita bisa nggak dikendalikan oleh kita? Bisa? Kalau bisa dikendalikan, harusnya Bapak Ibu jangan menua. Buktinya tuh yang belakang peot tuh. Mengendalikan tubuh kita saja, kita tuh nggak bisa. Secara alami tubuh kita pasti menua. Secara alami tubuh kita suatu saat pasti tidak layak pakai lagi. Suatu saat tubuh ini pasti harus kita tinggalkan. Pertanyaan sederhana. Kita ini kan sedang ngontrak di tubuh ini dalam fase kurun waktu tertentu. Pertanyaannya, ketika masa menggunakan rumah kontrakan ini habis, karena rumah ini tidak layak pakai lagi, terus Bapak Ibu mau pergi kemana? Sudahkah menyiapkan rumah kontrakan baru? Nyaris tidak pernah dipikirkan. Betul? Oke. Jadi kita ini kalau berbicara pengendalian diri, berarti berbicara sesuatu yang bisa dikendalikan, yang jelas-jelas milik kita sendiri. Contoh, harga diri kita bisa dikendalikan? Emang gak punya harga diri gitu? Harga diri kita itu kuasa kita. Kita mau berharga dirinya, tidak berharga dirinya, itu dalam kendali kita. Dua, kesehatan. Bisa gak dikendalikan? Bisa. Karena itu kuasa kita. Kesehatan diri kita bisa dikendalikan oleh kita. Karena itu adalah kuasa kita. Bisa. Berarti ketika sakit kenapa? Berarti kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Prinsip hidup, mimpi-mimpi kita, cita-cita kita. Kita mau seperti apa, hidup kita mau jadi apa,
bisa nggak dikendalikan? Bisa, itu milik kita. Kita di dalam diri ini punya petunjuk. Ada sidik, ada amanah, ada fatona, ada balagoh, ada rasul sejati di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita jujur, berintegrasi, berintegritas. Itu yang disebut dengan nilai diri, nilai moralitas diri. Bisa nggak itu kita jaga? Bisa. Itu dalam kendali kita. Dan yang terakhir, kebahagiaan diri. Milik siapa? Milik kita. Bisa nggak dikendalikan? Bisa. Nah, kenapa kita selama ini kacau balau hidupnya? Karena kita tidak tahu dan tidak bisa memilah mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Yang seharusnya dalam kendali kita tidak kita kendalikan, yang di luar kendali kita, kita coba mengendalikannya. Ada nggak yang mencoba mengendalikan pasangan? Siapa mereka itu? Diri kita atau orang lain? Jawab yang jujur. Dirimu atau orang lain? Orang lain. Cuma diikat oleh satu definisi pasangan hidup, kan gitu. Apakah bisa dikendalikan pikirannya? Bisa dikendalikan perasaannya? Bisa dikendalikan sikapnya? Tetapi kalian suka mengendalikan mereka? Buang-buang energi. Itu kebodohan kita yang tidak disadari. Tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Coba fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan. Pikiran saya tanggung jawab saya. Perasaan saya adalah tanggung jawab saya. Reaksi saya terhadap segala peristiwa itu tanggung jawab saya. Kendalikan saja yang 3, yang 5 tadi pasti akan terkendali. Harga diri kita, kesehatan kita, ya, cita-cita kita, mimpi-mimpi kita, ya, nilai diri kita, dan yang terakhir adalah kebahagiaan kita. Tidak ada yang bisa merampas. Semua adalah milik kita. Itu. Jadi selama ini kita hidupnya ewo pakewo sebetulnya. Tidak bisa memilah. Seolah-olah semua hal harus ada dalam kendalimu. Ketika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu kecewa, kamu marah, kamu kesal. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Padahal berharap hidup bahagia, berharap hidupnya tenang. Tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Dalam sebuah restoran, ada orang sedang asik makan. Tiba-tiba ada kecoa tuh terbang, hinggap di kepala seorang ibu. Dan ibu itu teriak-teriak, lari ke sana, lari ke sini, nabrak meja. Piring berantakan, gelas pada pecah. Si kecoa ini jadi panik. Dia terbang lagi, hinggap di kepala ibu yang lain. Ibu ini juga sama. Pergi ke sana, pergi ke sana. Betul nggak? Udah kacau balau lah restoran itu. Ada seorang ibu yang sudah bisa mengendalikan dirinya. Dia tangkap itu kecoa, diam-diam bawa ke dapur. Suruh pergi. Kamu tempatnya bukan di sini. Langsung aman. Tapi restoran sudah berantakan. Saya mau nanya, jujur ya jawab. Yang membuat restoran itu berantakan, kecoa atau reaksi ibu-ibu terhadap kecoa? Pinter kalian kalau ngejawab. Ulangi, yang membuat restoran itu berantakan, kecoa atau reaksi ibu-ibu terhadap kecoa? Kita tidak bisa mengendalikan kecoa. Tapi reaksi kita terhadap kedatangan kecoa bisa nggak dikendalikan? Bisa nggak? Bapak Ibu punya masalah? Punya. Tahu saya.
Jadi masalah nggak itu? Tidak. Masalahmu itu bukan masalahnya. Reaksimu terhadap masalah itu masalahnya. Masalahnya itu nggak apa-apa. Tetapi reaksi kita terhadap masalah itu yang jadi apa-apa. Orang tidak pernah jatuh oleh masalah, tapi dia selalu jatuh oleh reaksi dia terhadap masalah. Restoran tadi itu sebetulnya tidak akan berantakan kalau dia bisa mengendalikan reaksi terhadap kecoa. Paham? Ini harus dicermati, ya harus dicermati. Saya ngasih pelajaran kesadaran supaya kita sadar. Sesadar-sadarnya. Yang menghancurkan kita bukan pihak lain, tetapi reaksi kita terhadap pihak lain. Sampai sini mengerti? Oke. Ada yang namanya hasil, ada yang namanya proses. Jujur ya, apakah proses bisa dikendalikan? Mulai pusing kalian itu. Dari tadi saya udah ngeceblek apa? Ngeceblek. Ulangi lagi. Ada proses, ada hasil. Proses bisa dikendalikan enggak? Bisa. Hasil bisa dikendalikan enggak? Enggak bisa. Kenapa? Di proses itu sepenuhnya kuasa kita. Dan itu ada dalam kendali kita. Tapi hasil, di hasil itu ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan masuk. Karena hasil itu perpaduan antara yang bisa dikendalikan dengan yang tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya jangan berfokus pada hasil. Jangan melekat pada hasil. Nikmati aja yang bisa kamu kendalikan. Namanya proses. Saya sudah berusaha mati-matian, yes, dalam kendalimu. Saya sudah menghadirkan berbagai macam cara, yes, itu adalah udah kendalimu. Betul? Tetapi ada yang bisa masuk di luar kendali kita. Alam, orang lain, kan tidak bisa kita kendalikan. Dan hasil itu perpaduan antara yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak bisa kendalikan. Kita selama ini selalu berfokus pada hasil, padahal di situ ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Yuk, sekarang mau apa? Bikin tambak. Pakan bisa dikendalikan? Bisa. Kualitas air bisa dikendalikan? Bisa. Ya? Cara ngasih makan itu tambak, apa? Ikan yang ada di tambak bisa diatur oleh kita? Bisa. Pikiran kita tentang tambak di luar kendali kita? Perasaan kita tentang tambak di luar kendali kita? Tapi alam, ya, bisa dikendalikan. Sedangkan untuk mencapai hasil itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan masuk. Kemudian kita kecewa. Tapi kalau kita fokus pada proses yang bisa saya kendalikan, tidak akan kecewa. Kenapa? Orang yang sadar tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan kegagalan adalah ilmu baru yang bisa membuat dia sukses berikutnya. Kenapa? Kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Hanya kita sedang diajarkan bahwa kita melakukan cara yang kurang tepat saja. Dan itu ilmu bukan? Dan orang yang sadar, memang saya belum menghasilkan uang di tambak ini, tapi saya dapat ilmu yang luar biasa dari kegagalan ini untuk memperbaiki metode saya. Keberhasilan bukan itu? Jadi keberhasilan dan kegagalan itu adalah makna yang kita berikan di pikiran kita sendiri. Oke. Apa yang dimaksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri. Apa yang harus dikontrol yang paling utama? Emosi. Apa itu emosi? Emosi itu reaksi tubuh terhadap pikiran dan perasaan kita. Ulangi ya. Emosi itu reaksi sebetulnya. Reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan kita.
yang kemudian kalau ditelusuri itu berasal dari reaksi pikiran dan perasaan terhadap situasi. Paham? Awalnya reaksi pikiran dan perasaan terhadap situasi. Betul? Tapi berikutnya tubuh ikut-ikutan bereaksi terhadap pikiran dan perasaan. Itu yang kemudian orang menjadi marah. Itu orang menjadi teriak-teriak. Itu yang kemudian orang nunjuk-nunjuk. Betul nggak? Itu yang namanya emosi. Paham sampai sini? Oke. Nah, yang disebut dengan kemampuan pengendalian diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya termasuk emosinya agar selalu berfokus kepada kekuatan positif. Makanya orang yang sudah mengendalikan dirinya, apapun yang terjadi tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Tetapi selalu bertanya, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat kejadian ini? Keren kan? Ketika bertanya mengapa ini terjadi, menggugat Tuhan. Padahal kata Tuhan, boleh jadi kamu tidak suka dengan kejadian ini, padahal ini sangat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu sangat menyukai ini, padahal itu amat buruk bagi kamu. Begitu kata Tuhan. Makanya lepaskan penilaian baik dan buruk. Lepaskan. Nanti saya akan kasih tahu ya. Dan kita ukur hari ini, kesadaran kita ada di level mana. Nanti ada alat ukurnya, saya akan tunjukkan. Sampai sini mengerti? Nah, pengendalian diri ini dalam bahasa Inggris sering disebut self-control. Kontrol diri. Semua orang-orang yang celaka dalam kehidupan ini, sebetulnya mereka yang gagal mengontrol dirinya. Sekali lagi, yang membuat restoran tadi berantakan bukan kecoa. Bukan kehadiran kecoa, tetapi reaksi yang berlebihan dari kita terhadap kehadiran kecoa itu. Setuju? Oke. Sudah punya pengalaman kan Ibu Bapak? Sering mengalami peristiwa? Ulangi, peristiwa itu netral. Peristiwa itu netral. Dinilai baik dan buruk oleh pikiran kita. Dan kita menjadi sangat emosi ketika sesuatu yang netral tadi diberi penilaian buruk oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya? Oke. Baik. Nah, ketika seseorang mampu mengendalikan diri, maka pengendalian diri ini akan membantu seseorang untuk mengatur tindakannya agar tindakannya selalu positif. Oke. Yang kedua, ya, akan membantu seseorang membangun perilaku yang baik, perilaku yang bertanggung jawab, dan perilaku yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Pernah nggak kita merasakan betapa tidak nyamannya ya, ada orang berteriak-teriak di depan publik. Yang diteriakan itu kadang-kadang keburukan orang lain. Pernah nggak merasa tidak nyaman? Nah, kalau kita merasa tidak nyaman, itu berarti kita ada kewarasan sedikit. Ya, itu sedikit tapi belum besar. Yang kedua, membantu kita menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini pengendalian diri itu luar biasa. Ya, tetapi kalau kita ini gampang bereaksi terhadap situasi yang kita tidak suka, bahkan kita sering dipermalukan oleh sikap dan reaksi kita sendiri. Tungtung nama kaduhung. Akhirnya adalah penyesalan. Betul? Iya. Saya tahu ya wajah-wajah kalian ini wajah-wajah penyesalan. Maka dikasih ilmunya hari ini. Kasih ilmunya ya. Kasih ilmunya. Ya. Pengendalian diri itu akan membantu seseorang mengendalikan situasi. Karena dia bisa mengendalikan emosinya. Maka dia terkendali lalu orang lain tidak terganggu. Ini secara global, ya, secara global. Karena nanti saya akan masuk lebih detail lagi, masuk pada contoh-contoh, ya. Jangan sakit hati ya, kalau nanti membongkar juga kedalaman perilaku kita yang tidak disadari dalam keseharian. Ini pelajaran kesadaran, ya. Ceramah-ceramah yang saya sampaikan di YouTube bukan ceramah agama biasa, tetapi hipnoterapi. Supaya Bapak Ibu ketika mendengarkan ceramah saya,
saya mengubah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak sedang merasa diubah oleh saya. Itu yang namanya self hypnosis. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu pakai metode, bukan sekedar teriak-teriak. Ada jalurnya, ya. Menyampaikan sesuatu ada strukturnya, ada pendekatan yang saya pakai. Dan Bapak Ibu tidak perlu tahu pendekatan apa. Yang penting Bapak Ibu berubah jadi lebih bagus. Setuju? Pusing nanti kalau saya cerita pendekatannya. Ya, karena itu sudah ranahnya profesional itu, ranah keahlian kalian khusus. Baik, ciri-ciri orang yang sudah sukses mengendalikan dirinya. Kesadarannya selalu terjaga. Emosinya selalu terjaga. Itu cirinya. Yang sederhana yang bisa dilihat. Ini secara global. Yang kedua, ya, dia mampu mengatur reaksi terhadap situasi. Mengatur reaksi terhadap situasi berarti dia mengatur emosi. Ya, yang ketiga, biasanya orang yang sudah mampu mengendalikan diri tidak berfokus pada masalah, berfokus pada solusi. Belum ngerti? Oke. Kalau piring di rumah pecah, tidak perlu marah. Karena marah tidak akan bisa membuat piring jadi bersatu lagi. Berfokus pada solusi. Solusinya apa? Itu pecahan-pecahan piring, ya, pastikan aman. Karena kita punya cucu, punya anak yang kecil-kecil, ya. Ya. Kalau marah-marah yang kelewat tuh pecahan-pecahan. Nanti berikutnya kita sendiri yang marah-marah, ketusuk duri dari pecahan itu. Karena kitanya tidak waspada. Mungkin ada yang pernah mengalami ini di sini, saya tahu. Paham ya? Berbasis pada solusi. Ya, gitu. Yang keempat, ya, orang yang mampu, ya, mengendalikan diri, punya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain selalu bagus. Sekalipun dia berada pada situasi yang sebetulnya tertekan, tapi karena dia bisa mengendalikan emosinya, komunikasi dengan orang lain selalu terjaga. Lihat orang-orang yang putus komunikasi, biasanya orang-orang yang gagal mengendalikan diri, ya, satu kesalahan kecil aja timbul kata-kata yang menyakitkan dan itu memancing kemarahan dari pihak lain. Setuju? Sering mengalami ini? Seringlah pengalaman, saya tahu. Dan semua yang hadir hari ini memang harus dengar ini. Ya. Orang yang sudah mampu mengendalikan diri punya ketegasan, punya keteguhan, punya prinsip yang dia jaga. Yang saya bilang tadi, dia pertahankan harga dirinya, dia pertahankan kesehatan dirinya. Karena dia tahu marah itu tidak ada artinya, hanya akan melukai dirinya sendiri. Masih ingat kajian saya yang tempo hari, ya? Kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang menderita. Sudah lewat ya, sudah diulang-ulang di YouTube. Oke. Jadi hari ini naik kelas ya sedikit. Ya. Nah, orang yang sudah bisa mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri, bahkan tidak takut untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Tidak gengsi. Tidak gengsi. Ya. Oke. Karena dia sudah dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Nah, secara global, sebelum saya masuk ke detail-detailnya, tangkap dulu bagaimana cara mengendalikan diri secara umum. Satu, ya, membaca situasi diri dan lingkungan. Belajar membaca situasi. Jangan menimbulkan keonaran. Jangan merusak ketentraman. Jangan menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, kontrol dan kelola faktor-faktor perilaku yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, inilah pentingnya belajar kesadaran. Banyak gak orang, ya, yang sehari-hari kelihatan seperti soleh, rajin beribadah, tetapi giliran marah, giliran tidak suka menghujat. Ada gak? Ada apa banyak? Ini masalah. Dan nanti kita akan telusuri di mana sebetulnya akar masalahnya. Mengolah informasi yang tidak diharapkan dengan cara memberi tafsiran dan nilai yang membuat kita tenang. Contoh, mengolah informasi supaya kita tetap tenang. Sederhana aja. Ya. Misalnya,
Ya, tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan kabar, ya, mendapatkan kabar bahwa si A itu kemarin ketemu si B membicarakan Bapak Ibu. Kabar ini, kabar. Mau diapakan ini informasi? Mau diapakan? Dipercaya? Begitu kita percaya, padahal si orang ini sekedar untuk mengganggu ketentraman kita. Dia suka kalau kita tidak tentram. Jatuh nggak langsung saat itu? Jatuh. Bikin WA, angkat telepon, langsung marah-marah sama si A sama si B. Padahal itu cuma kabar saja, betul nggak? Gitu. Nah, ketika kita memberi tafsiran yang buruk terhadap satu situasi, kita pun jadi bereaksi buruk. Padahal tafsiran itu ada dalam kuasa kita enggak? Tafsiran ada dalam kendali kita enggak? Ada. Ya, saya bisnis. Ya, saya nanam modal. Tanggal sekian harusnya modal saya kembali. Ini kenyataan. Ternyata di tanggalnya tidak kembali. Saya tidak langsung kemudian marah, angkat telepon, ya, kepada orang yang mengelola dana saya. Saya berkomunikasi dengan tenang. Saya percaya karena uang saya itu adalah uang berkah, pasti akan kembali. Saya dengarkan apa masalahnya. Semoga saya bisa membantu masalah yang terjadi. Kan enak. Pertama, kita tidak menekan orang lain, tidak menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, tafsiran tentang kenapa uang itu tidak kembali pada waktunya, semua ada dalam kendali saya. Karena saya tahu hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Hidup itu penuh dengan kompleksitas. Hidup itu penuh dengan perubahan. Sedangkan saya ingin mempertahankan diri agar saya ada di zona nyaman. Itu salah saya. Padahal hidup itu terus berubah. Paham maksud saya? Tafsiran ada dalam kuasa kita. Memberi makna pada situasi dalam kuasa kita. Coba kendalikan yang bisa kita kendalikan. Begitu kita memberikan tafsiran yang positif, tenang-tenang aja. Bahwa soal waktunya meleset gak apa-apa, karena hidup itu perubahan. Hidup itu adalah ya perjalanan ketidaksempurnaan yang berkelanjutan. Dan kalau kita berharap hidup itu selalu sempurna, bahkan kita menuntut kesempurnaan dari yang jelas-jelas tidak sempurna, yang salah kita. Betul apa tidak? Nah ini kadang-kadang ya kita ini sering lupa. Kita saja sering membuat kesalahan, tapi kita menuntut orang lain agar tidak melakukan kesalahan. Betul apa betul? Memperhitungkan keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan, kemudian memberi tanggapan dengan segala pertimbangan. Ini cara-cara yang umum, Nanti saya akan berikan di akhir sesi ini cara-cara yang lebih spesifik. Tapi sebelumnya kita baca dulu Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat yang ke-19 ini. Ya, saya bacakan ya bahasa aslinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membacakan ayat ini ta'udz dulu. Ta'udz dulu. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Tuh, kalian tuh ngaji dari dulu ya, nggak jelas ya. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Setan itu hanya menggoda. Yang salah, yang tergoda oleh godaan. Yang suka tergoda oleh godaan, setan apa kamu? Jawab dulu, biar jelas ngajinya. Ya? Siapa? Setan apa kamu? Setan itu tidak salah, tugasnya menggoda. Yang jelas salah itu yang tergoda.
Goda oleh godaan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, godaan itu bagus apa buruk? Bagus. Godaan itu harus ada untuk mengecek kualitas kita. Godaan itu harus ada untuk menguji seberapa hebat kita. Kita tidak akan pernah tahu hebat atau tidak kalau tidak ada godaan. Jadi godaan itu positif atau negatif? Kita pastikan positif. Setan itu negatif apa positif? Positif. Paham? Yang tergoda oleh godaan setan itu yang negatif. Jadi siapa yang terkutuk? Setan apa yang tergoda? Nah, yang terkutuk itu mereka yang gagal berlindung kepada Allah. Siapapun yang gagal berlindung kepada Allah, itulah yang terkutuk. Siapa yang mengutuk? Kegagalanmu ketika berlindung kepada Allah, itu yang mengutukmu. Perlu saya jelaskan? Oke. Ada terbesik di sini. Nah, setan itu di sini. Di sini setan itu. Yuwaswisu fi sudur, yang suka membisikkan kesadaranmu. Asalnya sadar, dibisikkan, jadi tidak sadar. Nah, membisik itu tidak mungkin dari jarak yang jauh. Tidak mungkin dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh mah teriak. Dan setan itu gak pernah berteriak. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar suara setan. Tetapi orang-orang yang terbisiki oleh setan sering saya lihat. Makanya orang yang terbisiki oleh suara setan dan kemudian dia ngikutin bisikan itu, dia yang terkutuk. Maka yang terkutuk itu sering disebut kesetanan. Paham? Paham ya? Gitu. Nah, orang yang berhasil berlindung kepada Allah, dia sepenuhnya mengambil kekuatan positif dari Allah. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Jadi ketuhanan itu artinya dia menyerap sifat-sifat Allah menjadi sifat-sifatnya, disebut tahaluk biahlakillah. Itulah kenapa sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan bicara Tuhan, ketuhanan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sering ketuhanan atau kesetanan? Sebenarnya saya malas nanyanya ya, karena sudah tahu saya. Jadi ketuhanan kesipati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan kesipati sifat-sifat setan. Kenapa kesipati? Dia yang mengizinkan. Setan tidak salah karena dia cuma menggoda, tugasnya menggoda. Yang salah kamu tergoda. Kenapa terkutuk? Siapa yang mengutuk? Lihat saya. Begitu gagal berlindung kepada Allah, kita akan dikutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Misalnya, contoh. Karena kemarahan, dia kemudian tercetus dari mulutnya merendahkan orang lain. Dan kemudian orang lain yang direndahkan tidak terima. Dia punya rekaman videonya, dia punya buktinya, lapor sama polisi. Akhirnya dia diproses secara hukum, masuk dalam pencemaran nama baik. Ya, banyak prosesnya? Banyak. Dia akan diinterogasi oleh polisi dan terus dan berujunglah dia memasuki penjara. Siapa yang mengutuk dia? Tuhan? Allah? Siapa yang mengutuk dia? Kegagalan dia ketika berlindung kepada Allah. Ketika dia berlindung pada Allahnya berhasil, kata-kata kotor itu tidak keluar. Maka dia menjadi terlindungi. Ini pelajaran penting. Karena saya bertanya di semua pengajian, saya tanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Semua jawabannya setan. Siapa yang mengutuk? Jawabannya semua Allah. Itulah pengajian ketidaksadaran. Masa iya Allah mengutuk?
Bukankah dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia Maha Pemaaf, dia Maha Luas. Bahkan Allah itu tidak pernah menyalahkan. Allah hanya menegur supaya kamu tambah baik. Karena apa? Jauh dari Allah, hidupmu menjadi berantakan. Dekat dengan Allah, hidupmu menjadi damai. Karena Allah adalah kekuatan positif. Paham sampai sini? Oke, saya ulang. Siapa yang terkutuk? Yang gagal berlindung kepada Allah. Ya siapa? Nah, biar jelas. Siapa yang mengutuk? Kegagalannya ketika berlindung kepada Allah. Bukan Allah yang mengutuk. Paham sampai sini? Oke, makanya saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bahas ayat ini. Supaya kita tidak terkutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Yes, sampai sini. Oke. Rada cerdas sedikit ya. Ya, makanya kalau mau pengajian hari Rabu, khusus hari Rabu minum jus ya. Biar cerdas sedikit. Udah minum jus belum? Udah diajarin sama saya jus 8. Apel Malang, Sunkist, ya, wortel, bawang bombay, jahe, kunyit, ya, sedikit nanas, sedikit madu. Blender, minum. Pagi-pagi itu sarapannya. Ya, biar rada encer sedikit ya mendengarkan kajian ini. Karena ini kajian hanya untuk orang-orang yang ya encer sedikit lah. Kalau udah butak, nah butak udah susah menerima kebenaran, ini udah skip aja, jangan nonton video saya. Ya, skip. Nunggu ya 1000 tahun lagi barangkali ya, nanti baru nonton. Oke, ya. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirin. Okay. Syaitan itu telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat kepada Allah. Udah, stop dulu sampai di situ. Jadi syaitan itu telah menguasai mereka. Siapa mereka di sini? Yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan. Nah, siapapun yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan, maka dia akan lupa kepada Allah. Oke. Kan selama ini kita menganggap setan itu sebuah entitas di luar diri kita yang ngejar-ngejar kita, betul? Makanya kalau saya dulu di pesantren dikasih definisi setan itu luar biasa. Setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga tah eta. Ini definisi guru saya dulu waktu di pesantren. Ya, huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga itu. Udah paham ya setan ya? Setan. Setan itu bukan entitas yang terpisah dari diri kita, bukan. Ya, yuk sekarang kita lihat. Dulu ketika kita ada di alam alastu, kita ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Akibat dari menyaksikan saat itu, apa yang disaksikan pasti dong bisa diingat. Oke, lihat saya semua. Bapak Ibu menyaksikan saya sekarang? Oke. Baju saya warna apa? Emas. Ganteng gak saya? Fitnah itu. Ibu bapak menyaksikan saya, kira-kira pulang dari sini masih bisa nggak mengingat semua yang terjadi di sini? Oke, gampang ya, sederhana. Untuk mengingat itu harus menyaksikan. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Selama ini banyak orang yang mengklaim sudah bisa ingat sama Allah, padahal dia belum menyaksikan. Dia baru menyebut-nyebut namanya, dikiranya menyebut dengan mengingat sama.
ini yang harus dicermati. Oke. Jadi setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Bapak Ibu, apa yang pernah disaksikan oleh Bapak Ibu waktu di alam alastu, sekarang masih ingat? Masih ingat? Tidak. Jadi sekarang kita sedang lupa nggak mengingat Allah? Lupa. Nah, supaya kita bisa ingat lagi, bisa mengingat lagi, kan berarti kita harus menyaksikan lagi. Setuju sampai sini? Pelan-pelan ya. Nah, siapa yang menjadikan kita lupa mengingat Allah? Setan atau kita? Setan apa kita? Ya kita. Karena kita mengizinkan dikuasai. Karena kalau kita tidak mengizinkan dikuasai, setan tidak akan menguasai. Yo, wujudnya apa sih setan itu? Kan begitu kita datang ke dunia dulu, kita dalam keadaan sadar. Lalu kesadaran kita kemudian dibungkus oleh macam-macam ajaran, doktrin, dogma, betul? Yang kemudian semua itu membungkus kesadaran kita, lalu kita menjadi tidak sadar. Dan wujud nyata dari setan itu adalah pikiran gelap kita. Dan itu diizinkan oleh kita masuk menjadi program yang mengendalikan pikiran kita. Akibatnya apa? Kita jadinya dikendalikan oleh pikiran gelap kita. Itu yang disebut dengan ego, itu yang disebut dengan diri palsu. Apa yang terjadi? Kesadaran murni yang kita miliki nyaris tidak berdaya karena sudah dikepung oleh ketidaksadaran yang disebut dengan ego. Kenapa? Karena kita tidak sadar sejak dari kecil mengizinkan diri kita dibungkus kesadarannya oleh semua program itu, dan kemudian kita mengidentikan diri seolah-olah diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jujur. Bapak Ibu, sekarang kita praktek. Praktek ya. Coba pejamkan matanya. Oke. Coba pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Oke. Sesuatu aja. Udah terpikir? Oke. Sekarang cobalah kita keluar dari pikiran itu. Kita mengamati yang sedang dipikirkan. Bisa? Bisa. Kita keluar mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Oke. Bisa? Tetap pejamkan mata, Kita sedang memikirkan sesuatu. Ya. Dan kita sekarang mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Bisa? Bisa. Terus amati pikiran yang sedang memikirkan sesuatu itu. Bisa kan? Bisa kan? Oke, lihat saya semuanya, buka mata. Kita selama ini menganggap kita itu yang memikirkan itu. Padahal kita yang mengamati yang sedang memikirkan itu. Itu diri kita, itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang namanya kesadaran murni. Ketika kita mengidentifikasi diri kita, pikiran itu, apa yang terjadi? Ada arus di sungai, kita seolah-olah arus itu, ya sudah kita palit. Tapi kalau kita keluar mengamati arus itu di pinggir sungai, nggak ikut palit. Makanya diri sejati kita itu ibarat langit biru. Awan putih, awan hitam datang silih berganti. Ya biarkan saja, kita tidak bisa mengendalikan awan. Tapi langit biru tetap aja biru, tidak terganggu oleh awan putih, awan hitam. Awan putih, awan hitam, itulah pikiran kita. Benar, salah, baik, buruk. Ini layar Bapak Ibu. Kalau saya putar video tentang kebakaran, terbakar nggak layar ini? Enggak. Kalau saya putar video tentang banjir, basah nggak layar ini? Harusnya kalau kita bisa memisahkan, saya bukan pikiran, tapi saya adalah si penyaksi dari pikiran. Kita tidak akan pernah basah seperti layar ini.
Itu yang membuat kita akan tetap bahagia dan damai. Seberapa berat pun turbulensi eksternal yang terjadi di luar kita. Kita tidak akan pernah layu dengan situasi apapun di luar diri kita. Kenapa Bapak Ibu sering layu? Karena kita menyangka yang dipikirkan oleh pikiran itulah diri kita. Itu identifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, saat kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, saat itu kita menjadi rahwana, siddhasa muka. Kesadaran kita hilang. Manusia yang sedang kehilangan kesadarannya, itulah yang namanya setan. Ketika kesadaran hilang, maka pikiran yang mendominasi dia. Ketika dikendalikan oleh pikiran, nyaris dia tidak berpikir. Lihat saya semuanya. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Ulangi, berpikir apa? Oke, jujur ya. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Ulangi. Ini belum nyatu dengan saya. Berpikir apa artinya? Menggunakan pikiran. Oke. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Oke. Sering mengalami ketuhanan atau kesetanan? Oke. Paham ya? Oke. Kalau digunakan oleh pikiran, siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan? Kan kalau digunakan itu ada dua. Saya digunakan oleh pikiran. Berarti yang menggunakan siapa? Pikiran. Berarti yang digunakan siapa? Saya yang tidak sadar ini. Tapi kalau kita menggunakan pikiran, berarti yang menggunakan siapa? Kesadaran. Saya yang sadar, sedang menggunakan pikiran yang bukan saya. Maka pikiran jadi terkendali. Kita sedang berpikir. Kita selama ini mengira berpikir itu mikirin 2 tambah 2, 3 tambah 3. Betul nggak? Makanya kalau orang salah, mikir atuh. Tuh. Padahal yang bilang begitu kan setan. Paham ya? Oke. Makanya cerita Ramayana itu kan ringkas. Cerita tentang Rahwana, si penguasa negeri Alengka, penguasa negeri pikiran, sedang menguasai kesadaran. Kesadaran namanya Dewi Sinta. Siapa Rama? Rama tuh kita. Kita ini harusnya selalu bergandengan dengan Dewi Sinta, kesadaran kita. Tapi Dewi Sinta dicuri oleh Rahwana, maka kita menjadi siddhasa muka. Nah, siddhasa muka, si banyak wajah itu, wajah-wajah palsu semuanya. Itulah setan. Paham ya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Oh, makin jelas ya. Coba ambil cermin sekarang. Kalau ingin lihat. Coba ambil cermin. Ada cermin di HP? Nanti pulang ke rumah ya, gitu. Selama ini kita mengira setan itu yang suka ngejar-ngejar kita. Yuwaswisu fi sudur. Yang suka mengganggu kesadaran kita. Yang mengganggu kesadaran kita adalah pikiran. Benar, salah, baik, buruk. Itulah wujud setan yang sebenar. Dan itu yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sebelum saya lanjutkan, setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah yang namanya golongan setan, disebut hizbus syaiton. Nah, makanya di Quran ada 2 kata hebat. Satu, hizbus syaiton. Yang kedua, hizbullah. Hizbus syaitan disebut keluarga setan. Hizbullah disebut keluarga Allah. Makanya ada satu organisasi dunia, entah di negeri mana, antah berantah, namanya Hizbullah. Tapi saya tidak melihat itu keluarga Allah. Yang saya lihat kekerasan, perang, itu ya sebetulnya itu hizbus syaiton. Cuman bermanifestasi seolah-olah dibungkus
belum. Makanya siapapun yang masih melakukan kekerasan pada orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu bukan sifat Allah. Apalagi merendahkan itu di tempat pengajian, pakai baju sok suci, itu hizbus syaitan. Dia sedang dikendalikan oleh amarahnya. Dia sedang kehilangan kesadaran. Banyak yang kayak gitu? Siapa di antaranya? Saya suka pengen nanya aja. Oke. Sampai sini clear. Ya. Jadi simpulkan ayat ini. Siapa setan menurut ayat ini? Lihat dulu ayatnya. Siapa setan menurut ayat ini? Yang lupa mengingat Allah. Udah titik, nggak usah ditambah-tambah lagi. Karena ketika lupa mengingat Allah, dia juga tidak sadar siapa dirinya. Dia kira dirinya itu adalah apa yang dia pikirkan. Dan ketika mengidentifikasi diri sebagai pikiran, siap-siaplah untuk mengalami banyak cobaan dalam kehidupan. Dan cobaan bukan dari Allah, dari ketidakmampuan kita mengingat Dia. Clear sampai sini? Kata siapa? Kata Quran, surat apa? Ayat berapa? Bukan kata saya, ya. Saya aneh ya. Saya bicara Quran jelas-jelas gitu, cuma karena berbeda dengan yang selama ini dianggap sesat. Gimana sih? Ilmu itu tanpa batas. Quran itu ada lapisan kayak bawang. Kalau dibuka lapisan luar ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kayak bawang. Puncak terakhir kalau kita mengupas bawang, kosong. Dan saat sudah tidak bisa mengupas lagi, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Betul nggak Bu? Pernah ngupas bawang? Keluar tah cimata, perih. Betul nggak Bu? Ya, makanya puncak terakhir belajar agama adalah rasa. Begitu kita terbebas dari segala definisi, terbebas dari segala konsep, masuk pada kekosongan. Di kekosongan itulah yang ada cuma hangat-hangat air mata. Makanya ciri orang yang sudah sampai lembut. Ya, lembut itu bukan suaranya. Mohon maaf. Lembut itu bukan intonasi suara. Kenapa? Orang suaranya keras, kalau sudah lembut hatinya, kelihatan aja kelembutannya. Orang yang lembut-lembut aja hatinya, kalau keras, kelihatan juga kerasnya. Paham? Orang yang sudah lembut hatinya, tidak pernah menyalahkan siapapun. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Yang suka menyalah-nyalahkan orang lain itu sebetulnya dia tidak bermasalah dengan orang. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri, cuman tidak sadar. Sampai sini ngerti? Coba simpulkan. Jadi siapa setan menurut Quran surat Al-Mujadilah ayat 19? Siapa? Orang yang lupa mengingat kepada Allah. Tah eta setan teh cek Quran mah. Mang awe talung tikunya lira. Gitu. Nggak apa-apa ya, agak jujur sedikit. Oke. Lanjut. Ini Al-Mujadilah ayat yang ke-20. Kalau tadi ayat yang berapa? 19. Lanjut dulu. Ya. Innal ladzina yuhaddu. Itu ada panjang itu, ya 5 harokat. Dibacanya yuhaddunallah gitu ya. Itu. Mad apa itu namanya? Mad wajib munfasil. Oh, pintar kalian, luar biasa ya. Berapa harokat? 5 atau 6 harokat. Luar biasa. Memang lulusan mana? Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ini penjelasan dari yang tadi. Karena dia lupa mengingat Allah. Berikutnya, perilaku yang selanjutnya, dia jadi menentang Allah dan Rasulnya. Jadi sekalipun dalam dirinya itu Allah dan Rasulnya bicara, membimbing, diabaikan semua. Karena dia pikir dirinya adalah diri palsu yang bernama pikiran itu. Dia lebih
dikuasai oleh pikiran daripada oleh kesadarannya. Banyak yang kayak gitu. Dan itu yang membuat manusia banyak yang jatuh dalam lembah kebinasaan. Orang yang korupsi ditangkap oleh aparat hukum sebetulnya karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Allah dan Rasulnya udah bicara nggak di sini? Bicara. Tapi dia lebih dikuasai oleh diri palsunya yang bernama pikiran. Paham? Jujur ya, jujur. Kita ini Bapak Ibu terlalu sering dikuasai oleh diri palsu kita, sehingga kita lebih mendengar pikiran kita ketimbang kesadaran. Padahal kesadaran tos tong ngomongkeun batur wae. Da ieu mah da nya atuh. Tuh. Betul enggak? Kalau iya pun tidak usah dibicarakan, apalagi tidak. Membicarakan yang iya itu yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan yang iya. Memang terjadi. Kalau kita membicarakan yang tidak terjadi, itu masuknya fitnah. Dua-duanya berat, Ibu. Kok Ibu ya? Bapak. Maaf ya. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Lihat saya semua. Banyak gak orang yang terhina dalam hidup ini? Banyak? Dipermalukan oleh banyak orang? Banyak? Dianggap orang jahat? Banyak? Karena dia melakukan kejahatan. Saat dia melakukan kejahatan, sebetulnya dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dan dia sedang menentang Allah dan Rasulnya. Sidik, amanah, fatonah, balagoh, hidup di sini sebagai energi yang mengingatkan. Getaran itu ada, tetapi dia mengabaikan semuanya. Jadi sebetulnya ketika kita mengalami situasi yang buruk dalam hidup, bukan dari Allah, bukan ujian, bukan cobaan. Kita sedang diajarkan untuk belajar mengambil tanggung jawab dari pilihan kita sendiri. Karena kita sedang mengikuti pikiran palsu kita, sedang mengikuti si dasa muka yang bernama Rahwana itu. Clear sampai sini? Nah, makanya ayat yang tadi mengatakan bahwa siapapun yang lupa mengingat Allah, itulah setan. Ayat yang berikutnya, siapapun yang lupa kepada Allah, maka dalam kesehariannya pasti menentang Allah dan Rasulnya. Karena dia pikir dirinya adalah pikiran itu sendiri. Paham? Rugi enggak? Hina enggak? Oke. Bapak Ibu, jujur ya, kita pernah enggak melakukan sesuatu yang membuat diri kita sendiri merasa hina setelah melakukan itu? Pernah? Pernah? Ini kalau saya tanya satu-satu, pernah? Pernah. Kita udah mengalami. Apakah itu salah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar kita merasakan dengan melakukan ini, ternyata dampaknya ini. Jadi ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Nyata. Baik. Tetapi anehnya, setelah kita terhina itu, kita melakukan tindakan yang kedua. Itu yang jadi masalah. Yang pertama saya bilang gak masalah. Tapi melakukan tindakan yang kedua yang menghinakan diri kita dengan tindakan yang sama, ini yang saya aneh. Pesan dari Allah itu tidak pernah ditangkap. Padahal sudah terhina, betul gak? Ya, oke. Tapi gak apa-apa. Lagi-lagi ya, ketika sudah dibungkus oleh ketidaksadaran, seperti itu. Nah, ini kalau saya bacakan, apalagi dibahas ya tajwidnya satu-satu, gak selesai. Ya, gak selesai. Jadi yang ini, yang ke-22, surat Al-Mujadilah yang ke-22 ini saya akan bacakan terjemahannya aja. Baik, kita lihat. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Tidak akan bisa akur. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sungguh-sungguh dengan orang yang suka menentang Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa berkasih sayang. Sekalipun orang itu bapak-bapak mereka,
anak-anak mereka, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka. Nih di Quran ada kata begini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wazkuru ni'matallah alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bapak Ibu, ini kabar gembira. Kalau kita sudah disatukan oleh nikmat Allah yang bernama Habl, yang bernama tali Allah itu, sudah merasakan keberadaan Allah dalam diri kita, dan Allah meliputi semua. Dia adalah Satunggal yang meliputi semua tubuh. Merasakan hal yang sama, pengalaman itu, kita sudah diikat menjadi saudara. Bahkan persaudaraan ini melampaui dengan orang tua, melampaui dengan anak, melampaui dengan keluarga. Itu kata Quran. Jadi kalau ada gap ya, ada gap antara orang yang beriman sungguhan dengan orang yang seharian menentang Allah dan Rasulnya, ada gap, belum bisa satu frekuensi. Memang Allah yang bilang begitu dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Maaf Bapak Ibu, saya sering bicara dengan orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual ini, sudah mencapai kesadaran ini. Saya tanya, kamu rindu gak sama orang-orang yang sudah mengalami pengalaman seperti kamu? Kok ada kerinduan yang luar biasa, dan kerinduan itu melampaui kerinduan dengan saudara-saudara yang masih belum mengalami pengalaman yang sama. Kenapa? Hablnya sudah ada, diikat menjadi fa asbahtum bi ni'mati wana. Aku ikat dengan nikmat ini, kamu menjadi saudara. Kenapa? Sudah merasakan kenikmatan yang sama, sudah mengalami pengalaman yang sama. Itu yang dikatakan ruhama ubainahum. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan ini tidak bisa diceramahkan ya, harus dialami sendiri. Dialami sendiri ya. Jangan puas dengar ceramah saya. Kalau Bapak Ibu sudah berubah, baru dengar ceramahnya, alhamdulillah. Lebih dahsyat lagi kalau mengalami langsung pengalamannya. Clear sampai sini? Oke. Gimana? Tidak pusing lagi? Udah mulai ngerti ya? Udah ketemu setan ya, tenang aja. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam kalbu mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi yang menguatkan keimanan dalam kalbu kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Yahdillahu linurhi mayyasha. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Hanya mereka yang punya kehendak. Semua bermula dari diri kita sendiri. Jadi Allah sudah membuka ruang seluas-luasnya bahwa semua kita ini punya hak yang sama untuk bahagia, untuk berkelimpahan. Jangan percaya sama orang yang mengatakan Allah membeda-bedakan kita. Kita adalah hamba Allah semuanya, diberi kesempatan yang sama. Yang membedakan nasib kita bukan Allah, diri kita sendiri. Clear? Oke. Orang lain sudah bangun, kamu masih tidur. Orang lain masih bangun, kamu sudah tidur. Ya beda atuh. Betul gak? Iya. Betul? Orang lain sudah bangun, kamu masih ngorok. Orang lain masih bangun, kamu sudah ngorok. Itu jam tidurnya berapa jam ya sehari, saya nggak ngerti. Tapi berharap rezekinya banyak, berharap berkelimpahan. Ya Allah, dia sudah tidak bisa mengendalikan yang bisa dia kendalikan. Betul? Saya mau nanya, Bapak Ibu, jam tidur bisa nggak dikendalikan? Bisa. Sudah dikendalikan? Tah eta. Males saya nanya sama kalian itu. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jelas sekali Quran. Surga itu mengalir sungai. Sungai itu lambang dari apa? Kesuburan. Betul? Keindahan, kesejukan. Betul? Iya. Kita udah punya segalanya di sini. Ya? Sungai ada, curug ada. Betul? Iya, melak lenca jadi, melak singkong jadi, betul nggak? Iya. Sombong-sombongnya orang Indonesia, tongkat aja dilempar jadi. Saking suburnya. Makanya Indonesia ini adalah surga yang sangat nyata.
Lanjut dulu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka puas terhadapnya. Ya, mereka itulah golongan-golongan Allah. Nah, golongan Allah di Quran disebutnya Hizbullah. Nih penghujung ayat ini saya bacakan ya, bahasa aslinya radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun puas terhadap kehidupan yang mereka dapatkan. Ya, ulaika hizbullah, itulah hizbullah, keluarga Allah. Mau jadi keluarga Allah? Indah Ibu. Jangan jadi hizbus syaiton terus. Ya, hizbullah itu cirinya hidupnya dikendalikan oleh kesadaran. Hizbus syaiton hidupnya dikendalikan oleh diri palsu, ego yang bernama pikiran. Makanya lihat ya, hizbus syaiton itu kerjanya berantem, perang, tidak suka damai, senangnya itu bikin gaduh. Kalau hizbullah tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Bisa nggak sekarang membedakan mana hizbus syaiton, mana hizbullah? Bisa? Masa nggak bisa? Awas, jangan tertipu oleh bungkusannya. Ya, saya kasih peringatan nih kalau ke Garut, ke kampung saya. Kalau disuguhi kongguan, awas. Ya, ya, jangan terlalu besar ekspektasinya. Ya, bisa kiripik. Ya, bisa opak, betul nggak? Ya, bisa ranginang, ya, ya, bisa apa itu cireng, bisa cimol, ya, bisa macam-macam, gitu. Makanya jangan tertipu oleh bungkusan luar. Bungkusan luar itu gampang, dandan luar itu sangat mudah. Tapi yang paling penting dari agama adalah kesadaran, akhlak, kedewasaan. Ya, paham? Oke. Mau jadi hizbullah atau hizbus syaiton? Saya doakan kalian jadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah itu adalah ketuhanan. Kalau keluarga setan adalah kesetanan. Paham? Oke. Salah setan? Tidak. Ya, karena ada kesetanan ya. Yang salah siapa? Yang kesetanan. Ya, setan enggak salah. Oke, lanjut. Oke. Jelas sekali. Menurut David Hawkins, ini masuk ya pada ukuran untuk mengukur kita. Menurut David Hawkins, pernah dengar David Hawkins? David Hawkins itu bukunya banyak. Salah satu buku yang paling saya kagumi judulnya Letting Go. Buku itu cerita tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan pasrah kepada Tuhan. Saya belum pernah menemukan buku yang sehebat yang ditulis oleh David Hawkins tentang pasrah. Jadi pasrah masuk akal, dijelaskan secara saintifik. Saya tidak menjelaskan letting go di sini, baca aja sendiri bukunya. Tapi saya mencuplik dari letting go itu salah satu yang disebut dengan skala kesadaran manusia. Makanya kesadaran manusia dibagi dua. Kalau kesadaran di bawah 200 itu namanya force. Ya, itu kesadaran rendah. Itu yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu adalah kondisi psikologi seseorang ketika dia berada di kesadaran rendah. Nah, karena kesadaran rendah dikendalikan oleh diri palsunya, maka dia jadi kesetanan. Nah, itu. Nah, di atas 200 ke atas itu yang disebut dengan power. Kira-kira batasnya dari 200 itu ke atas. Nah, saya tidak akan bicara secara lengkap. Saya bicara yang 200 ke atas, ini pun saya akan cuplik bagian yang ada kaitannya dengan kajian kita hari ini. Nah, orang yang penuh cinta, love, itu oleh David Hawkins diberi angka dengan skala kesadaran 500. Semoga Bapak Ibu sudah ada yang mencapai 500. Semoga. Ya, tapi mari kita cek ya. Yang pertama, orang yang kesadarannya cinta 500, hidupnya itu punya eksistensi dengan memaafkan.
Begitu mudah memaafkan. Masuk Bapak Ibu? Masuk enggak? Tapi ini baru sebagian kecil. Yang kedua, memelihara. Bukan sekedar memaafkan, ingin memelihara. Memelihara hubungan keluarga, memelihara keharmonisan, memelihara persahabatan. Kan ada orang ya, hanya karena uang sedikit kemudian putus hubungan. Nah, ini jelas itu mah di bawah 200 ya. Masuk ya memaafkan? Kan tadi saya bilang, kita mau ukur. Kita sudah sukses gak melindungi diri kita sendiri? Kita sudah sukses gak mengendalikan diri kita sendiri? Yuk kita dicek dulu. Ya, dia bereksistensi dalam kehidupannya selalu menjadi pemaaf, menjadi pemelihara. Bahkan dia mendukung yang lain. Jadi pada orang lain itu selalu mendukung. Orang lain sedang bingung, dia selalu mendukung. Udah, jangan dipikirkan yang gitu. Udah, dia selalu ngasih jalan keluar, gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu masuk gak yang nomor 1 ini? Wah, luar biasa, 500. Ya, Cintanya tidak bermula dari akal pikiran, tapi cintanya dari jiwa atau kesadaran. Masuk gak? Belum jelas ya ini, kalian udah menjawab ya. Gitu. Cinta yang berasal dari pikiran itu transaksional. Karena pikiran itu benar salah, baik buruk. Kalau kamu benar menurut pikiranmu, kamu baru cinta. Tapi kalau tidak benar menurut pikiranmu, kamu tidak cinta. Ini cinta yang berasal dari akal pikiran. Kayaknya kalian masuk. Masuk yang ini maksud saya. Kalau cintanya berasal dari kesadaran, ya ini, dia itu sudah unconditional, sudah tanpa syarat. Jadi gini, kalau cinta dari kesadaran, suamiku, gitu. Kamu mau apapun yang kamu lakukan, kamu adalah suamiku. Gitu. Kamu mau baik sama saya, tidak baik sama saya, kebaikanmu hanya untuk diri kamu sendiri. Tapi saya sebagai istrimu tetap akan menyayangi kamu. Kayak ini sedang ngasih contoh, bukan kalian begitu. Ini jangan GR dulu. Saya mau nanya, kalian begitu enggak? Ini harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh itu suka ngaku-ngaku gitu. Kalau sudah begitu 500. Itu yang namanya cinta yang berasal dari jiwa, yang berasal dari kesadaran. Kan kesadaran itu adalah kesadaran murni. Dia kesipati sifat-sifat Tuhan yang maha. Maka dia menjadi luas, pemaaf, tidak pernah ngutik-ngutik, tidak pernah dendaman. Oke, 2. 3. Cinta berfokus pada esensi dari sebuah situasi, bukan pada situasinya, apalagi pada detailnya. Contoh. Nih dikasih contoh lagi, ya. Ini. Ada situasi yang tidak enak. Misalnya ketahuan tuh kalau pasangannya ternyata sudah punya istri simpanan. Ini kasih contoh dulu. Gimana reaksinya? Apakah berfokus pada esensi dari suatu kejadian atau malah berfokus pada kejadiannya? Yang berfokus pada esensi. Jangan-jangan selama ini pelayanan saya tidak bagus. Kenapa sampai ini terjadi? Bukan salah pasangan saya, salah saya. Saya harus memperbaiki diri. Gitu gak Bapak Ibu? Kalau begitu 500. Ini kalau nggak dikasih contoh, banyak yang baca Letting Go, ya termasuk di komunitas saya. Saya bilang, kamu baca Letting Go, besok saya tanya, gimana? Kamu udah masuk
500 enggak? Apa ya katanya? Bingung, saya nggak ngerti. Wah, harus dikasih contoh sama saya. Nah, udah dikasih contoh gini, masih ngerti piraku. Oke, lanjut. Terkait dengan keseluruhan, bukan hal-hal yang partikuler. Kalau melihat sesuatu tuh melihat globalnya, bukan ecek-eceknya. Jadi melihatnya itu secara global. Pesannya apa buat saya, bukan melihat detail-detailnya. Nah, yang suka nyerian hati itu sebenarnya karena melihat detail-detailnya, bukan melihat globalnya, sehingga dia tidak bisa menangkap pesannya. Cinta sebagai nilai intrinsik yang bersemayam dalam segala hal yang eksis. Orang yang nilainya sudah 500 itu, dia melihat cinta dalam segala hal, intrinsik dalam segala hal. Bahkan di kejadian yang tidak disukai pun, dia melihat cinta. Bahkan dia bisa belajar sama musuhnya sekalipun. Orang yang sudah bijaksana, ketika dia mendapatkan kritik dari musuhnya, dia bilang, jangan-jangan yang dia ucapkan itu benar ada di saya. Dan kalau itu benar, walaupun dari musuh saya siap untuk mendengarkannya. Tapi kalau itu tidak benar, walaupun dari orang-orang yang menyayangi saya dan tidak objektif, saya tidak akan terima itu. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu enggak? Ya, kalian cuma ngaku nomor 1 aja, itu juga masih ragu-ragu ya memaafkannya. Nggak apa-apa ya. Tetapi dari sini kan ada nggak motivasi? Saya setelah kajian ini ingin 500, ada? Bapak Ibu, kalau sudah 500, percaya sama saya, hidup itu nyaris gratis. Tanpa upaya, semua berkah datang. Dan ini harus praktek ya. Sudah bisa melihat cinta dalam segala hal secara intrinsik? Sudah bisa melihat cinta dari orang-orang yang menghina kita? Sudah bisa melihat cinta dari peristiwa yang tidak kita sukai? Ingat, cinta yang dimaksud oleh David Hawkins adalah kekuatan positif. Apa? Jadi apapun yang terjadi, dia hanya melihat kekuatan positif dari kejadian itu. Dia tidak terpengaruh pikiran menjadi negatif, bahkan perasaannya menjadi negatif. Contoh sederhana. Suatu saat dia sedang kerja di tempat perusahaan yang enak, nyaman dengan gaji besar. Tiba-tiba dia harus keluar dari perusahaan itu dan dikeluarkan. Kalau orang yang bisa melihat cinta di situ, oh jangan-jangan ini bagian dari doa saya. Saya bermohon kepada Allah saya diberikan rezeki yang berkelimpahan. Kalau saya kerja di sini terus, saya diatur oleh orang dan gaji saya ditentukan oleh orang. Ini adalah titik awal saya. Jangan-jangan saya harus buka bisnis. Saya ingin penghasilan saya tidak sebesar yang ditentukan orang, tapi saya menentukan sendiri berapa penghasilan yang saya mau. Dan itu bisa terjadi. Begitu kekuatan positif yang berbicara di sini. Tidak ada penolakan. Jadi kira-kira berani menilai diri 500? Berani? Harus berani. Pantaskan diri kita, saya layak mencapai itu. Saya pasti bisa. Modalnya sudah ada dari Allah di sini semua. Tergantung kalian sendiri. Bapak Ibu, ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian-kajian. Praktek harian. Kalau enggak praktek, aduh, percuma. Ngaji itu praktek ya, praktek. Bukan cerita orang, bukan cerita masa lalu. Oh dulu, tos maraot bu. Oh nanti, can araya. Sekarang kita fokus aja di kehidupan kita saat ini. Fokus pada realitas dan terima semua realitas apa adanya. Aduh, saya itu ya kalau khusus untuk orang-orang yang dekat dengan saya, dekat dalam pengertian sehari-hari melihat saya tuh ngasih contoh tiap hari ke mereka. Dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sisi ekonomi, berkeluarga, cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya,
penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir ya, punya uang gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang. Yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong. Titip katanya. Pisang buat saya katanya. Pisang raja. Jadi kadang-kadang yang kita bicarakan itu ya, secara tidak sadar sudah jadi doa. Makanya hati-hati membicarakan yang buruk. Saya sering ngajarkan ya sama di komunitas saya. Nanti tanah ini kita beli ya, kita bikin villa di sini. Kebeli. Dalam sehari kemarin, saya dapat WA orang nawarin tanah 3 lokasi di Sariwangi. Bayangkan betapa orang Sariwangi itu berpikir kalau saya duitnya tanpa batas. Amin. Makanya kalau ditawarin gitu, saya bilang nanti kita lihat ya. Lihat aja dulu. Daripada kita bilang duit di mana? Tah eta. Nanti kita lihat ya, gitu. Ini ya kenyataan hari kemarin. Udah. Saya lihat satu dulu. Begitu lihat cerita. Saya sedang kesulitan. Saya mengalami kebangkrutan, keluarga saya berantakan, anak saya juga entah di mana. Saya hidup sendiri di sini. Saya merasakan. Akhirnya awalnya cuman nanti dilihat ya, kan mau lihat aja. Saya buka-buka dulu saldo. Berapa Pak utang Bapak ke bank? Udah, bayarin aja dulu utangnya biar Bapak tenang. Bapak tetap tinggal di sini. Nanti habis lebaran kita bicara lagi. Kan hari itu yang bisa saya lakukan baru itu. Habis lebaran kita bicara lagi. Ke bank, senang Bapak itu, langsung ke bank, langsung bayar utang-utangnya, bisa tidur nyenyak. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang bukan soal rumahnya yang paling penting, tetapi ada interaksi kita, belajar mendengarkan orang lain, didengar aja sudah bagus. Bapak Ibu, begitu ditawarin rumah, artos di mana abdi mah? Jalmi alit, tuh, mung sakieu. Iya ada kamu mah jelma leutik lain buta. Tapi itu kata-kata sering meluncur gak? Aduh, itu membatasi. Kenapa dibatasi oleh pikiran kita? Udah dibatasi tapi sama Allah minta rezeki yang berkelimpahan. Aneh ya? Aneh apa tidak? Siapa yang aneh? Lanjut. Ini 540. Di atas yang tadi, kalau tadi love, cinta. Ini kesukacitaan, ini joy. Penuh dengan sukacita. Kasih sayang terhadap semuanya. Betul? Betul? Terhadap semua. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, siapapun dia, anak siapapun, saya menyayangi semuanya. Karena mereka saudara dengan saya. Begitu? Cek sendiri. Kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa itu tanpa batas. Kurang kumaha abdi teh sabarna. Teu sabar eta mah. Nu sok ngagelang dada mah teu sabar. Yang sabar mah tara ngagelang dada. Rasa manunggal dengan orang lain dan rasa peduli terhadap kebahagiaan mereka, mendengarkan penderitaan orang lain, merasa manunggal,
merasakan yang mereka rasakan. Udah gitu, joy 540. Perasaan selesai dengan diri sendiri dan perasaan cukup dengan diri sendiri. Sudah bahagia dari dalam, tidak bergantung siapapun di luar dirinya. Sudah begitu belum? Ya ada 500 kayak acan atau ya. Komo atau 540, betul? Ya masukan dibahas teh. Ya. Ini 600. Peace. Ya, sudah mencapai kedamaian. Dalam dialami sebagai kesempurnaan, kebahagiaan agung, ketiadaan upaya dan kemanunggalan. Bapak Ibu, saya nanti suatu saat akan bicara tentang ketiadaan upaya ini, karena saya sudah mengalami sendiri betapa hidup itu gratis, ketiadaan upaya. Luar biasa. Kalau kita kembali kepada kesadaran murni kembali, nyaris seperti saat kita bayi dulu. Waktu kita datang ke dunia, belum ada program di otak kita, nyaris semua datang tanpa upaya. Betul? Tidak minta digendong, digendong. Tidak minta susu, dikasih susu. Tidak minta bubur, dikasih bubur. Tidak minta diganti popok, ganti popok. Dulu seperti itu. Ya Allah, kenapa kita sekarang jadi semua serba upaya? Dibangun upaya dan dihalangi oleh program yang kita inputkan di pikiran kita. Ini sains Bapak Ibu, sains ya, rada gaul sedikit ngajinya, ya. Makanya ngaji dengan saya ada mikirnya kan, pusing kan? Pusing kan? Oh, tadi waktu saya tanya setan di mana, pusing kan? Iya, setelah dijelaskan enggak kan? Dialami sebagai kesempurnaan. Bagi orang yang sudah mencapai peace, damai, apapun sempurna. Itu yang namanya syukur. Tidak mencari yang enggak, tidak mencari yang tidak ada. Dia menerima semua sebagai kesempurnaan. Tidak terjebak benar salah, baik buruk lagi. Semuanya sudah sempurna. Karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak sempurna. Karena Dia Maha sempurna. Yang kedua, kebahagiaan agung, ketiadaan upaya, dan kemanunggalan. Kondisi non-dualitas, tidak terjebak benar salah baik buruk. Bukan keterpisahan. Karena apa? Melampaui intelektual. Ini yang disebut dengan kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Bapak Ibu, sekali lagi, pernah gak mendengar dari batin, kamu kasih, pernah? Pernah. Tetapi kemudian si setan ini mulai memberikan masukan. Enak aja, kamu kerja dari pagi sampai sore, udah gitu dikasih. Tambah lagi si setan itu bilang, enak aja. Cari alasan-alasan untuk tidak memberi. Pernah? Jujur ya, pernah? Pernah ya? Oke, ngerti sekarang siapa yang melarang itu? Siapa? Ngerti ya? Luar biasa ya, si diri palsu ini ya. Oke, sering gak jadi kan berbuat kebaikan? Oke, itu karena belum bisa melampaui pemahaman. Oke, bagaimana kunci-kuncinya? Ini kunci-kunci detailnya. Tapi waktu kita tinggal sedikit lagi. 1, latihan penerimaan. Latih untuk bisa menerima apapun apa adanya. Kenapa? Semua realitas kehidupan itu berubah. Kehidupan itu tidak pasti. Kehidupan itu kompleks. Jangan paksa kehidupan seperti yang pikiran mau. Latihan penerimaan ini adalah kunci. Menerima bukan berarti setuju. Awas. Menerima bukan berarti setuju. Sudah, ada kejadian walaupun tidak setuju, terima dulu. Bahwa kita tidak setuju, nanti diperbaiki pelan-pelan. Jangan dari awal sudah menolak kejadian itu. 2, tingkatkan kemampuan menyikapi segala sesuatu secara rasional. Kita dikasih akal, ya. Daripada menyalahkan, coba belajar memahami. Rasionya hidup. 3, fokus pada hal-hal yang bisa
kendalikan. Pikiran, perasaan, reaksi kita terhadap peristiwa, semua dalam kendali kita. Fokus ke situ. Orang lain, sekalipun itu dekat dengan kita, tidak bisa kita kendalikan. 4. Harapkan yang terbaik, tapi antisipasi hal yang terburuk. Jadi jangan hanya siap menyiapkan yang terbaik saja, beri ruang seandainya yang terbaik yang kita inginkan itu tidak terjadi. Sudah ada ruangnya di sini, kita tidak akan pernah kehilangan kendali. Mengingat kematian yang kelima. Ingat, hidup kita pasti berakhir. Bukan soal apa yang akan kita bawa, tetapi pertanyaannya apa yang akan kamu tinggalkan dalam hidup. Kamu meninggalkan apa? Apa tidak ingin gitu meninggalkan karya? Ya. Bikin sesuatu yang monumental dalam hidup buat orang banyak. Masjid ini setelah saya bangun, langsung saya serahkan ke masyarakat. Silakan digunakan buat masyarakat. Waktu mau bangun masjid ini, saya berpikir masjid ini 1000 tahun saya sudah tidak ada, tetap harus ada. Nggak usah nanggung bikinnya. Kasih besi yang bagus. Buat publik jangan nanggung. Jangan perhitungan. Berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Bikin yang monumental buat orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kenapa penerimaan ini penting? Ini menurut David Hawkins. Kalau kita sudah bisa menerima, itu nilainya sudah lumayan, 350. Kenapa? Energi ini bersifat tenang, santai, harmonis, fleksibel, bebas dari perlawanan batin. Menerima itu kita jadi fleksibel, jadi enak, santai. Nilai kita naik kan dari 200 tuh jadi 350. Hidup ini baik, aku dan kamu baik. Aku merasa terkoneksi. Jangan kita korbankan persaudaraan dan hubungan cuman karena masalah-masalah yang tidak penting. Apalagi urusan hanya menyangkut finansial. Menerima hidup sepenuhnya dan tidak lari dari masalah. Karena semakin lari dari masalah, masalahmu yang serupa akan datang berulang-ulang. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan hidup. Bisa begini aja, 350. Kenapa tadi segala sesuatu harus rasional? Kita tanya David Hawkins. Kalau kita sudah punya penalaran dan tidak menyalahkan orang lain tapi memahami, berapa nilainya? Belajar memahami dan tidak menyalahkan, nilainya 400 Bapak Ibu. Dan ini yang membedakan manusia dengan binatang. Ada kemampuan untuk melihat hal-hal secara abstrak. Jadi melihat di baliknya kenapa ini terjadi. Melakukan konseptualisasi. Konseptualisasi membangun pengetahuan dalam diri. Bersikap objektif. Membuat keputusan yang cepat dan tepat. Terampil memecahkan masalah. Lihat ya, buah penalaran banyak. Sains, filsafat, kedokteran, ilmu logika, itu semua buah penalaran. Lanjut, itu baru 5 tadi. 6, menerima keadaan yang tidak bisa dirubah. Ibu, Bapak, dengarkan saya. Tahu yang tidak bisa diubah? Tahu yang tidak bisa diubah? Apa? Apa? Masa lalu. Ya, sudah. Apapun yang sudah terjadi sedetik yang lalu, sudah itu masa lalu. Terima saja. Itu tidak bisa diubah. Tetapi cara kita memandang masa lalu masih bisa diubah. Cara memandangnya. Karena itu cara reaksi itu ada kendali kita. Mengubah apa yang bisa dirubah. Nomor 7-nya, mengubah apa yang bisa dirubah. Tahu Ibu, Bapak, yang bisa dirubah apa? Apa? Yang bisa dirubah apa? Pikiran kita bisa dirubah? Perasaan kita bisa dirubah?
reaksi kita terhadap sesuatu bisa diubah? Ubah itu. Kapan mengubahnya? Sekarang. Jangan dikit-dikit besok. Habis ini langsung berubah. Rubah semuanya. Rasakan kedamaian yang datang. Begitu pengendalian diri ini sudah terjadi, ketenangan dan kedamaian hidup datang tanpa diundang. Kok saya sekarang lebih tenang ya, tidur nyenyak. Vertigo hilang. Mual-mual di perut mulai sirna. Saya merasa jauh lebih sehat dan lebih baik. Coba. Surga itu Ibu, Bapak. Ya. Kendalikan emosi negatif. Reaksi kita terhadap situasi yang negatif, kendalikan. Syukuri segala sesuatu yang dimiliki saat ini. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada yang tidak kita miliki saat ini. Apapun itu, syukuri. Ya. Ya. Punya kaki walaupun sakit, syukuri. Boga sakit oge. Ini kakinya rematik, syukuri ya, syukuri. Sakit oge boga kene, ya. Paham ya? Ya. Telusuri itu rematik dari mana? Dari pikiran. Jangan gegabah membuat keputusan. Nih saya kasih tahu, Bapak Ibu kalau lagi marah, lagi kesal, jangan buat keputusan. Apalagi lagi berantem dengan pasangan, bikin keputusan, udah itu pasti keputusannya salah. Nanti kalau bikin keputusan, kalau udah tenang, ya. Nanti kalau sudah tenang, ya. Lagi marah, jangan bikin keputusan apa-apa. Kalau udah tenang baru, ya. Enak ya ternyata tenang itu, betul nggak? Udahlah kita teruskan aja, kan itu keputusannya, betul nggak? Iya. Udah tidur lagi bareng-bareng. Bodoh banget. Sebelas, hindari krisis identitas diri. Lihat saya semuanya. Semua kita ini terlalu sering menjadi orang lain. Lalu kita terasing di rumah kita sendiri. Jadi kita mengalami krisis identitas. Tidak tahu jati diri. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu meniti ke dalam diri. Tahu siapa sih saya ini sebenarnya. Itu kuncinya. 12. Kendalikan respon atau reaksi emosional terhadap kenyataan yang terjadi. Kontrol yang kuat. Ingat ya tadi, masih ingat ya cerita restoran? Yang bikin restoran berantakan tadi itu kecoa atau reaksi terhadap kecoa? Sekali lagi. Pintar ya, pintar. Kendalikan respon, reaksi terhadap situasi. Ya, kalau di jalan, dek, nabrak. Udah, gak usah marah dulu, tarik nafas dulu. Dalam-dalam. Ya, sadari. Ya, berantem di jalan hanya bikin macet jalan dan tidak akan mengubah mobil yang penyok jadi bagus. Setuju? Udah. Gus baralik ke imah. Omean ke bengkel. Paham ya? Gitu aja susah. Renungkan tindakan harian dengan jujur. Lihat saya semuanya. Semua tindakan yang kita lakukan setiap hari menimbulkan akibat. Ketika akibat itu datang, direnungkan? Jawab dong, direnungkan? Tah eta. Terus membuat sebab. Akibat dari setiap sebab gak direnungkan. Kalau direnungkan, oh kalau saya gini, hasilnya begini. Ya udah saya ubah. Harusnya harian kita itu ngasih sinyal-sinyal untuk perubahan. Cuman kita abaikan. Terlalu sibuk membuat sebab. Dan kita tidak pernah merenungkan sedikit pun akibat dari sebab itu. Coba setiap ada saya ngomong begini, kok suami saya tersinggung ya? Pernah gitu? Pernah atau sering? Tapi besok bikin lagi gak kayak gitu? Pengen nyubit satu sama kalian ya? Itu sudah diajarkan oleh Allah. Kalau kamu ngomong begini akibatnya begitu.
Tapi besok bikin lagi, saya nggak ngerti. Karena kita tidak membuat renungan harian, ini dianggap enteng nih. Nggak usah ditulis. Lila. Setiap tindakan kita setiap hari itu selalu menimbulkan akibat, Bapak Ibu. Dan selalu ada akibatnya. Nah, akibatnya itu direnungi. Ini kenapa ini terjadi? Oh, ngomong begini tuh ternyata menimbulkan ketersinggungan. Ya sudah, besok gak ngomong gitu lagi. Kan besoknya pasti berubah. Ya mah hayo ngomong gitu. Ini ada yang aneh lagi, ya. Kalian itu dagang dengan model begitu, rugi. Isukan dengan modal, eta modelna sarua gitu. Padahal kemarin sudah diajarkan, modelnya begitu kamu rugi. Cicing heula atuh. Renungi kenapa? Banyak yang konsultasi sama saya. Ceritanya sama. Ayah, saya ini sudah dagang. Ini rugi. Terus modal lagi, rugi lagi. Terus modal lagi, rugi. Numpuk hutang. Tidak ada yang dirubah. Akhirnya saya tanya, kamu tuh usaha cari apa? Nanya dulu saya. Ya cari uang ayah. Buat apa uang? Kalau saya nggak punya uang, nanti saya tidak kebayar cicilan. Dah catat. Kalau saya nggak punya uang, anak saya nggak sekolah. Catat. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa beli rumah. Catat. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan. Catat. Udah ngomongnya. Kamu itu ternyata usahanya digerakkan oleh rasa takut. Takut kekurangan. Makanya kamu menarik semua ketakutan-ketakutan baru. Itu menurut hukum tarik-menarik. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ngerti sekarang masalahnya? Oh, masalahnya saya. Kamu. Memangnya saya? Kamu. Bukan kita. Lalu solusinya gimana? Kan udah dikasih sama Allah lewat Rasulnya. Innamal a'malu biniat. Amal tergantung pada niat. Coba atuh usaha teh diniatkan. Saya jualan nasi, ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya oleh Allah dikasih keahlian meramu resep yang enak. Ingin menjadi kepanjang tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah untuk menjamin orang-orang yang perlu makanan enak terlayani. Apakah dengan niat seperti itu kita tidak dapat uang? Bisa jadi malah uangnya jauh melampaui kalau niatnya sekedar mencari uang. Nih Bapak Ibu lihat saya semuanya. Begitu Bapak Ibu mencari uang, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dunia dan Allah. Tetapi siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua-duanya. Coba sekarang kejar Allah. Gimana caranya? Niatkan bahwa saya melakukan bisnis apapun karena saya sedang dipakai kepanjangan tangan Allah untuk melayani orang-orang yang butuh cinta kasih Allah. Duit pasti dapat. Bedanya apa? Yang satu mengejar uang, yang satu dikejar uang. Mau yang mana? Ta eta ngudag-ngudag duit teh tungtung nama rugi wae. Coba petani mau tanam padi. Ajak ngobrol dulu atuh tah pare teh nu rek dipelakeun teh. Padi satu butir pun saya tidak bisa membuat. Kamu luar biasa. Anugerah dari semesta buat aku. Sekarang akan aku tanam. Bahagiakan ya banyak orang. Tumbuh yang bagus. Ajak bicara. Tanam. Saya menanam kamu bukan semata-mata saya ingin uang. Karena saya ditakdirkan oleh semesta lahir ke dunia ini untuk menjadi petani. Saya percaya profesi saya sebagai petani ini adalah jalan hidup saya dari Allah. Jalan hidup saya supaya saya bisa pulang kepada Allah. Hidup saya menjadi berarti menjadi petani ini. Saya melayani orang-orang yang butuh layanan beras murah dan enak. Lebih besar niatnya ketimbang sekedar
ingin uang. Saksikan saya. Berasnya akan tumbuh besar. Hasilnya juga uang datang. Tidak mengejar uang, tapi uang mengejar kita. Itu namanya dirindukan uang. Nah, coba perhatikan. Nih yang bisnis gagal terus, coba perhatikan. Apalagi banyak bohong, membohongi orang supaya kita untung. Itu sudah menempatkan uang di atas Tuhan. Nilai-nilai kebenaran yang ada dalam diri dihianati, pasti kalian akan mendapatkan akibatnya. Akibatnya seret terus. Rezeki susah datang, uang tidak rindu untuk datang. Sekali-kali datang perginya cepat. Giliran butuh sesuatu akhirnya pinjam. Ada yang salah hidup kita. Harusnya tidak begitu. Saya kasih tahu ya. Begitu kita sudah bisa mengendalikan diri kita, apa yang luar biasa dari sini? Bukan sekedar hidup kita menjadi tenang dan damai, lebih dari itu. Semua yang di luar diri kita yang tidak bisa dikendalikan menjadi terkendali. Ya, siap merenungkan tindakan harian? Oke. Praktek ya, pulang dari sini praktek. Yang selanjutnya, kembangkan sikap empati dan peduli kepada orang lain. Belajar merasakan pengalaman orang lain. Seperti kata Leo Tolstoy, sastrawan Rusia, jangan bicara agama kepadaku, tapi tunjukkan agama dalam perilakumu. Jika kamu merasakan sakit, itu tandanya kamu hidup. Tapi kamu bisa merasakan sakitnya penderitaan orang lain, itu tandanya kamu manusia. Leo Tolstoy. Kata-katanya selalu diingat oleh saya. Kenapa? Kalau kita baru merasakan sakit, itu tandanya kita hidup. Tapi kita merasakan penderitaan orang lain dan kita berbuat meringankan penderitaan orang lain, itulah manusia. Dan untuk berbuat, berarti kita harus mampu dong. Dan untuk mampukan diri kita, layakkan diri kita, pantaskan diri kita. Sebetulnya, apa yang kita dapat hari ini, kita yang memantaskannya. Sering saya mendengarkan ucapan-ucapan, saya ini orang kecil, saya ini orang susah, saya ini sengsara, itu doa. Bahkan di antara kita mungkin ada yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu secara tidak sengaja. Atau ingin mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Ingat, pikiranmu, perasaanmu dan kata-katamu adalah doa yang sebenar. Dan yang terakhir, fokus pada hal-hal yang bermakna. Sekiranya yang dibicarakan itu hanya sesuatu yang menguras energi kita, udah tinggalkan. Lebih bagus diam. Ya, saya bicara itu kalau di sini aja. Kalau di rumah bagian istri saya. Itu istri saya. Di rumah saya nggak pernah ceramah lagi. Bagian Bunda Tati aja di rumah. Karena saya udah selesai di sini udah lebih dari 6.000 kata. Jadi saya udah sehat. Di rumah tinggal Bunda Tati ya, karena masih butuh 26.000 kata sehari. Jadi bagian istri saya. Itu kan enak kalau bagi tugas ya. Saya bagian bicara di luar, Bunda Tati ya bagian di rumah. Di rumah saya mendengar aja. Karena ternyata perempuan tuh kalau didengar itu sudah solusi. Saya jarang, silakan tanya tuh saksinya. Ada Bunda Tati ya di rumah. Jadi di rumah bagian anak saya, istri saya yang bicara. Saya diam aja di rumah. Karena sudah selesai saya di sini. Udah sehat saya bicara gini aja. Ya. Jadi kalian nih yang sebelah sini ya. Coba cari tempat di luar untuk bicara ya. Supaya kalian pulang ke rumah udah tinggal istri, ya. Istri kita perlu bicara 26.000 kata sehari, ya. Kalau enggak nanti bahaya itu, bisa stres. Ya. Udah di rumah kalian enggak usah bicara lagi, ya. Paham ya? Udah teriak-teriak di kolam di mana gitu ya. Bapak Ibu senang sekali. Ya, judul kita udah tersampaikan.
Pengendalian diri adalah kunci ya ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup. Silakan dipraktekkan, saya jamin. Dengan praktek yang semacam ini dalam kehidup, kita bisa merasakan perubahan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.